Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada 3 hal yang merupakan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Seluruh kehidupan kita tertuju kepada 3 hal itu. Mulai awal sampai akhir. Dan malahan kita dipersoalankan nanti di akhirat atau awalnya di kuburan kita adalah pada 3 persoalan itu. Masing-masing kita akan ditanya oleh malaikat adalah dalam 3 hal tersebut, yaitu tentang marrabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Semua manusia akan ditanya dengan 3 soal itu. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun agamanya. Berdasarkan hadis Bara bin Azib, di dalam perjalanan ruh orang mukmin dan ruh orang kafir, menjelaskan bahwasanya orang mukmin ketika dia ditanya di waktu dia dikuburkan, kemudian ketika teman-temannya sudah meninggalkannya di kuburan, lalu datanglah 2 malaikat yang akan menanyakan man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Orang mukmin dengan mudah dia menjawab, Rabbi Allah, dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir yang dikuburkan, yang pindah kepada alam barzakhiyah, baik dia tenggelam dalam laut atau dia terbakar menjadi abu, kemudian abunya diterbangkan oleh angin, semuanya akan melalui hal yang sama. Dia akan masuk ke dalam alam barzakhiyah, alam antara alam dunia dan alam akhirat, bahwa dia akan ditanya juga, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Akan tetapi orang kafir tidak bisa menjawab. Ha. La adri, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan lalu saya katakan. Dari sini kita mengetahui siapapun kita, apapun status kita di masyarakat, baik secara finansial kita atau kedudukan kita semuanya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak ada yang perlu dibanggakan oleh seseorang. Kekayaan yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah. Tidak ada yang suatu hal yang dibanggakan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi. Kalau kita lihat sebejat-bejatnya orang sekarang ini, ya, dan dia sudahkah dia punya kekayaan atau setinggi-tingginya kedudukan orang sekarang ini? Ada nggak kedudukan yang tinggi dari Firaun? Nggak ada. Sekaya-kayanya orang sekarang ini ada nggak kayanya seperti Firaun atau Qarun? Tidak ada. Ya, Qarun dan Firaun adalah dalam api neraka, kekal dalamnya. Kenapa dia kekal dalam api neraka? Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menjalankan perintah Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Qarun dengan harta yang banyak, Allah benamkan dia dan hartanya, rumahnya dalam perut bumi. Ketika dia menyombongkan dirinya, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini diberi karena ilmuku. Kekayaanku ini adalah aku dapatkan karena kepakaranku. Ya, ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya sudah dapatkan, dengan itu saya sudah berhak untuk mendapatkan. Enggak, kita tidak berhak untuk dapatkan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada padamu, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dia, siapapun kita, apapun kedudukan kita, semua kita adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan Allah menciptakan kita lahir di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ketika kita diuji, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Betul atau tidak? Ya, nggak lama lagi ujian. Sudah ujian? Belum. Tidak lama lagi kalian ujian kelas para santri. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan kecuali harus belajar. Harus kita hafal supaya kita bisa menjawab pertanyaan. Tanpa mempersiapkan diri, tanpa kita menghafal, kita tidak akan bisa menjawab. Mungkin ada yang jawabnya lukis saja, nggak tahu apa yang mau dijawab, karena tidak ada persiapan. Semakin kita siapkan diri kita dengan matang, menghafal dengan baik, insya Allah kita akan bisa menjawab dengan baik. Tapi semua pertanyaan yang kita sebutkan tadi, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, 3 pertanyaan yang mudah. Tapi jawabannya bukan hafalan. Ya, yang akan menjawab itu nanti di kuburan itu bukan hafalan kita. Tapi
Apa yang menjawabnya? Amalan kita. Ketika kita mengamalkan di dunia, kandungan dari jawaban pertanyaan ini, maka kita akan bisa menjawabnya.